saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan pada hari ini, ya, kado yang terbaik. Kado yang terbaik yang daripada Tuhan, yang dari surga. Saya ingin sampaikan saudara, tidak ada kado yang terbaik selain daripada kado yang diberikan Tuhan. Kalau dari dunia ini saudaraku yang kasih, mungkin polesan luar kadonya itu saudaraku yang kasih bermacam-macam indahnya, ya, berbagai-bagai bentuknya. Tetapi isinya belum tentu saudara seperti apa yang kita inginkan dan rindukan. Tetapi kalau kado yang Tuhan berikan itu sudah pasti yang terbaik, yang terindah. Maka saya katakan kepada saudara, jangan pernah berhenti untuk memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan saudara di dalam Mazmur 103. Kita mulai daripada ayat yang pertama. Mazmur 103 ayat pertama. Iya. Sampai ayat yang kelima. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Haleluya. Saudara yang kasih, apa yang merupakan hadiah yang terindah, hadiah yang terbaik, kado pemberian yang daripada Tuhan, yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Tidak ada lain saudaraku daripada pengampunan. Amin. Pengampunan. Karena bagaimanapun juga setiap manusia telah melakukan banyak pelanggaran, kesalahan, dan terancam untuk masuk neraka, terancam untuk dihukum. Tetapi dengan pengampunan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan, maka hati kita juga saudara yang kasih penuh glory, penuh sukacita, penuh keriahan. Haleluya. Inilah yang Daud lakukan. Ayat 1 dia katakan tadi, puji Tuhan hai jiwaku. Dan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kenapa sampai Daud mengucapkan kata-kata seperti itu saudara yang kasih? Sampai jiwanya dia gerakkan, sampai batinnya dia gerakkan untuk memuji Tuhan dan untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan? Ayat yang kedua kita dengar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Nah, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Luar biasa. Mungkin Daud pernah yang melakukan pelanggaran, mungkin Daud pernah melakukan kesalahan, mungkin Daud tidak luput daripada berbagai kekurangan, kesilapan. Tetapi dia ingat bahwa Tuhan yang dia sembah, dia ingat bahwa Tuhan yang dia puji, dia ingat bahwa Tuhan yang dia tinggikan adalah Tuhan yang maha baik, yang maha mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, dia berikan lagi bonus kesembuhan. Kesembuhan itu saudara banyak hal. Mungkin kita nampaknya sehat, tetapi sebenarnya kita sakit. Banyak saudara. Kesembuhan bukan hanya yang namanya bisul, penyakit bisul. Kesembuhan bukan hanya yang namanya penyakit kepala, tetapi kesembuhan juga adalah pemikiran kita, perasaan kita yang galau. Kalau istilah anak-anak muda sekarang, gegana, gelisah dalam merana. Ya. Itu juga perlu disembuhkan. Banyak hal yang perlu disembuhkan. Nah, saudara lihat, itulah yang Daud katakan.
Karena Tuhan mengampuni dan menyembuhkan. Jadi itulah sebabnya saudara yang kasih, mari kita contoh apa yang Daud ini lakukan. Untuk senantiasa terus kita tergerak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada segala kebaikannya. Maka pengampunan itu terus dan kesembuhan itu terus nyata di kehidupan kita. Amin. Saudaraku, saya mau ceritakan, ada seorang ayah yang gemar memelihara burung. Ya. Ayah ini ya, dia suka merawat, memelihara, ya, membelikan keranjang yang bagus sebagai tempat burungnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu waktu anaknya pulang sekolah. Anaknya ini masih kecil tetapi suka main berkeluyuran ke samping-samping rumah, karena mungkin ada di situ juga tupai-tupai yang lompat-lompat di pohon-pohonan. Nah, dia punya senapan angin. Jadi waktu itu saudara, sang anak ini ya diajarnya seorang temannya. Nah, biasalah pulang sekolah main-main. Jadi karena memang nggak muncul-muncul tupai atau burung yang bertengger di atas pohon untuk ditembak, maka dia coba-coba arahkan senapannya kepada burung yang sedang dipelihara atau milik ya ayahnya, yang sangat disayangi oleh ayahnya. Diarahkan saudara, seandainya ini burung yang bisa ditembak, luar biasa ini. Tahu-tahu saudaraku, tertokangnya ya senapang itu pas kena di burung. Ya. Peliharaan ayahnya ini, ya otomatis kan burung itu mati. Haleluya. Mati. Akhirnya mulailah dia gelisah. Apa nanti yang harus kulakukan ini? Apa yang nanti yang harus diperbuat? Lalu dia bilang burung itu cepat-cepat saudara dikembalikan kandangnya di atas, lalu dia untuk jauh supaya jangan ketahuan ayahnya. Nah, saudara, tiba-tiba saudara yang kasih, ya ayahnya datang. Nah, dia pura-pura yang nggak tahu. Lalu ayahnya bilang, "Cok, mana burung?" "Ayah, nggak tahu ya," kata anaknya. "Apa lepas ya?" Tetapi ini pula masalahnya. Seandainya tadi dia buka pintunya, mungkin kecurigaan ayahnya udah terbang, udah lepas. Ini enggak, udah terkunci. Lupa dia memikirkan sampai ke situ. Nah, ini dicuri orang atau bagaimana? Ya udah, lama-lama dia tahu sebenarnya ini pasti ulah anakku si Uco ini. Tetapi karena anaknya, ya, bagaimana hatinya juga nanti, ya, pukul salah. Tetapi tuduhan pasti juga nggak terbukti. Ya, karena anaknya juga ditanya nggak ngaku. Nah, saudara kasih, tiba-tiba ke sekolah, jumpa sama teman yang diajaknya nembak tadi. Lalu anak itu bilang, kau semalam kan, ya, udah kau tembak burung ayahmu. Haleluya, peliharaan ayahmu. Nah, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kau harus bayar. Kalau nggak aku kasih tahu. Waduh, kalau nggak aku kasih tahu sama ayahmu, sama bapakmu. Berapa bayarannya? Berapa uangmu? Uang jajan tadi berapa? Nah, ini kata temannya. Iya, hanya 2.000. Ya, hanya 2.000. Ayo sini. Saudaraku yang kasih singkat cerita, itu tiap hari sampai anak itu pun
nggak jajanan tiap hari. Karena itu aja tuntutan temannya itu. Coba kalau nggak kau kasih sama aku kasih tahu. Kalau nggak kau kasih sama aku kasih tahu. Takutlah si anak ini. Nah, saudara yang kasih, berpikirlah anak ini. Ya ini daripada terus tertekan jiwaku. Tertekan kau terus hai batinku. Lebih baiklah aku berterus terang sama ayahku. Kalau dipukul ya udah biar dipukulnya aja. Ya. Kalau saudara kasih, dia diam-diam, yang pulang sekolah, dia menghadap ayahnya. Ayah, maafkan aku. Aku sudah menembak. Tertembak aku dulu peliharaan ayah sehingga mati. Ampuni aku ayah. Lalu ayahnya bilang, aku sudah tahu anakku. Pengakuanmu itu yang kupentingkan. Amin, haleluya. Pengakuanmu itu yang paling penting bagiku. Ya, sudah. Nah, besoknya saudaraku jumpa dia sama anak-anak itu, ya. Dia terus menekan. Coba, mana uang jajanmu yang hari ini ya diberikan orang tuamu? Store sama aku. Enggak mau lagi katanya. Kenapa? Karena ayahku sudah tahu dan sudah kasih tahu. Wow, sudah saudara yang kasih singkat cerita, terlepaslah bebannya. Tidak ada lagi yang mengompas dia, tidak ada lagi yang menuduh-nuduh dia, tidak ada lagi yang mendakwa dia. Haleluya. Karena memang dia sudah berterus terang kepada bapaknya, ayahnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah saudara yang kasih hadiah yang terindah yang perlu kita miliki dan kita syukurin itu ketika Tuhan menyatakan pengampunan kepada kita. Dan bukan hanya pengampunan, kata Daud. Apa katanya? Dia berikan kita pengampunan dan dia juga berikan kesembuhan. Pujilah Tuhan, jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap hatiku. Karena apa? Ada hadiah yang terbaik, ada kado yang terindah yang datang daripada Tuhan bagi kita. Jadi adanya kita pada saat ini saudara, ya, karena pengampunan Tuhan semata yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Tidak peduli kita datang dari latar belakang apa, mungkin kelam kehidupan kita. Kalau kita lihat selalu kaca spion, yaitu kaca spion itu kalau di kendaraan untuk apa saudara? Tahu apa gunanya kaca spion? Ya, yaitu untuk melihat ke belakang. Nah, yang kita lihat ke belakang ada orang-orang ngebut-ngebut, macam-macam lah yang dapat kita lihat. Kehidupan kita juga ada kaca spionnya masing-masing. Amin. Latar belakang kehidupan kita ada macam-macam. Jadi saudara yang kasih, begitu indahnya hidup di dalam Tuhan itu. Dia terima kita. Dia terima kita. Dia jadikan kita sebagai anak kesayangannya yang tidak lupa daripada ingatannya. Inilah terbelakang kehidupan keluarga itu. Jadi jangan pikirkan bahwa ya karena kita memiliki keluarga yang apa bisa kita bahagia, enggak. Tetapi kita bersyukur saudara kalau Tuhan sudah mengubahkan kita. Segala kutuk dosa itu dihancurkannya dari hidup kita. Segala pelanggaran kita itu dibuangnya ke tubir laut. Segala dosa-dosa kita itu diubahnya dari merah menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Tuhan bisa memulihkan kita. Jadi inilah yang Tuhan katakan. Dalam firman-Nya dia katakan, bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi yang Dia inginkan daripada kita adalah pengakuan kita. Lalu mesra Tuhan, katakanlah Tuhan, aku Tuhan, kelengi aku Tuhan, latar belakang kehidupanku, permasalahanku, pergumulanku, bagaimana bentuknya Tuhan, tidak berat. Hanya itu saja yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu cerita kita yang penuh kelembutan di hadapannya.
Kita anggap dia sebagai Bapa dan dia adalah Mama bagi kita. Maka antara anak dan Bapa itu saudara yang kasih, ya, ketika sudah akrab luar biasa. Maka Tuhan Yesus pernah melambangkan seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya. Dia bersedia untuk berjerih lelah, bekerja keras demi untuk anaknya. Nah, Amsal pasal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakunya dan meninggalkannya akan disayangi. Maukah kita mengalami kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita? Amin. Tuhan ampuni aku. Tuhan sucikan segala dosaku. Buang segala kejahatanku. Sampaikan segala pelanggaranku. Aku berlaku. Haleluya. Di dalam haleluya 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, dikatakan saudara yang kasih, ketika kita diampuni oleh Tuhan, hati kita menjadi tenang. Karena hati kita ini saudara kadang-kadang yang digunakan oleh iblis, sama seperti anak tadi, ya, yang terus menuduh, mendakwa kita. Nah, sama seperti anak tadi terus mendakwa anaknya, anak yang sudah menembak, ya, burung peliharaan itu, saudara. Mana jajan? Mana jajan? Begitu juga saudaraku hati ini yang digunakan iblis. Kau udah melakukan ini kan? Kau udah melakukan ini kan? Tetapi ketika kita menaruh Tuhan di dalam hidup kita, kita menjadi tenang. Haleluya. Nah, kita menjadi tenang. Dan Tuhan menambahkan kasih karunia-Nya oleh karena Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh itu terus mengubah hidup kita. Roh Kudus itu terus membaharui hati kita. Roh Kudus itu terus menyempurnakan, memulihkan keadaan kita, sehingga kita yang semakin hari semakin indah dan semakin merasakan ketenangan. Kalau hati kita tidak menuduh-nuduh lagi saudara yang kasih, karena kita sudah ada di dalam Tuhan, sudah aman. Tetapi coba kalau iblis terus menggugat, menuntut, kau percuma berdoa, kau percuma beribadah, kau nggak ada gunanya, kau juga ini kau orang lemah, kau macam-macam saudara, kau orang nggak berdaya. Kau tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Kau adalah nomor, ya, apa istilahnya itu saudara yang kasih? Yang nomor terakhir, nomor ekor. Nggak ada. Anak bau. Nggak ada artinya. Kau nggak perlu tampil. Hatinya terus menuduh, hatinya terus mendakwa. Iya ya, aku ini nggak ada gunanya, aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini nggak bisa berhasil lagi, aku ini nggak ada ya mencapai cita-cita lagi, aku ini orang terbuang. Nah, hati saudara yang kasih Tuhan bisa ganti semua, diubahkan hanya hati kita itu. Ya.
Dipulihkan hati kita itu. Kalau hati kita itu menuduh kita, ayat berapa tadi saudara kasih? Ayat yang ke-21 kalau nggak salah ya. Ketika hati kita menuduh kita, ya, ayat 20. Saudara-saudara kasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, kalau hati tidak menuduh, tapi kalau dia terus menuduh kita, ya kita semakin lemah, semakin surut, semakin pada semangat, semakin gundah gulana, semakin nggak ada lagi gairah. Man kailang gelupe, kan gitu. Untuk apa lagi maju? Karena hati terus. Tetapi kalau kita ya sudah memiliki Tuhan, kasih karunia Tuhan, hati kita tidak berani lagi. Oh, aku udah bebas, aku udah dipulihkan Tuhan. Tuhan adalah pengharapanku, janjinya adalah peganganku. Saya klaim bahwa Dialah yang menjamin hidupku. Haleluya. Jadi saudara, kita akan dipulihkan. Inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, saudara kasih. Semoga kita bebas, sebebas-bebasnya dari segala Tuhan hati. Biarlah kita dikasih Tuhan, biarlah kita yang mengalami menerima karunia anugerah Tuhan yang semakin luar biasa dalam hidup kita. Diampuni dosa kita, inilah yang kita rindukan. Biarlah hadiah itu terus menjadi milik kita. Kado yang terbaik itu menjadi milik kita. Tidak ada kado yang terbaik selain daripada pengampunan dan karunia Tuhan, yaitu kesembuhan hati kita, kesembuhan pikiran kita, kesembuhan keadaan kita, pemulihan ya segala aspek kehidupan kita. Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya.